Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafani Saputra dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan mereview atau membahas materi pertemuan pertama hingga ke-6 dalam mata kuliah Pengantar Literasi Digital oleh Bapak Ade Hendriadi. Di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu pengenalan internet. Kita memulai dengan memahami esensi dari internet, sebuah konsep yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, membuka pintu bagi pertukaran informasi global. Melalui bagian pertama, kita mendalami pengertian internet sebagai jaringan komputer global yang memungkinkan konektivitas tanpa batas. Bagian selanjutnya, kita untuk memahami layanan-layanan yang memperkaya pengalaman kita di internet. Komunikasi langsung web dan file transfer protokol adalah sebagian dari layanan-layanan yang memperluas cara kita berinteraksi, belajar, dan berbagi informasi. Pada tahap berikutnya, kita menjelajahi sistem jaringan dengan pemaparan tentang nama domain, alamat IP, dan bagaimana kita terhubung dengan situs web. Konsep ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang koneksi internet dalam kehidupan sehari-hari. Materi berikutnya membahas manfaat internet, menyoroti bagaimana internet mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dari kesehatan hingga profesionalisme, dari aspek rekreasi hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Internet telah menjadi tiang yang menopang perkembangan global. Lalu kita merambah ke dalam domain internet, memahami perbedaan antara domain generik dan domain khusus negara. Konsep ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana situs web teridentifikasi berdasarkan tujuan atau asal negaranya. Terakhir, kita memahami pentingnya hosting yang menjadi rumah bagi informasi di dunia maya. Hosting memberikan infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan, mengelola, dan memberikan akses kepada berbagai jenis data dan informasi secara online. Dalam perjalanan ini, kita memahami lebih banyak tentang fondasi internet, bagaimana struktur dan layanan-layanan yang tersedia membantu kita berinteraksi dan bertumbuh dalam era digital ini. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang internet, sebuah jaringan yang terus berkembang dan mempengaruhi kehidupan kita. Di tengah gemuruh informasi yang terus berkembang dan teknologi yang terus maju, kita menghadapi salah satu pencapaian yang paling mengagumkan dalam sejarah manusia, yaitu internet. Sebuah jaringan tak terlihat yang telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan menjelajahi dunia. Saat kita memahami esensi internet, kita berbicara tentang kolaborasi yang luar biasa antara jaringan komputer di seluruh dunia. Internet sendiri merupakan singkatan dari Internet-work, mencerminkan kekuatan penghubung yang memungkinkan perangkat dari segala jenis dan lokasi saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan saling terkoneksi. Sekarang kita terhubung ke internet, kita terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar terhubung ke satu perangkat atau sumber informasi. Kita terhubung ke jaringan yang menghubungkan kita dengan miliaran perangkat lainnya di belahan dunia. Maka ketika kita mengakses informasi, mengirim pesan, atau mengeksplorasi konten digital, kita sebenarnya terlibat dalam jaringan yang memungkinkan pertukaran informasi secara global. Inilah yang membuat internet begitu fenomenal. Kemampuannya untuk merangkul keragaman, menjembatani jarak, dan memungkinkan kolaborasi tanpa batas. Bukan hanya alat untuk mengakses data, internet adalah fondasi dari terobosan komunikasi, ilmu pengetahuan, dan konektivitas yang membentuk dunia saat ini. Pengertian internet ini memungkinkan kita untuk memperluas batasan kehidupan kita, dari pencarian informasi di seluruh penjuru dunia hingga kolaborasi dengan individu di berbagai benua. Internet menjadi pintu gerbang bagi pengetahuan, komunikasi, dan pertumbuhan tak terbatas. Dalam intinya, internet adalah dari sekadar jaringan komputer.
Ia adalah perwujudan dari koneksi global yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Begitu kita menyelami jaringan ini, kita terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar teknologi. Kita terlibat dalam sebuah cakrawala yang tak terbatas, yang membawa perubahan dan peluang tanpa akhir. Setelah kita memahami konsep dasar internet, saatnya untuk menjelajahi layanan-layanan yang memperkaya pengalaman kita di dunia maya. Internet bukan hanya tentang koneksi antar perangkat, melainkan juga tentang beragam layanan yang menawarkan kemungkinan baru dalam berkomunikasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi. Salah satu layanan utama yang memperkuat keterhubungan di internet adalah komunikasi langsung. Melalui alat seperti email dan chat, kita memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara cepat dan efisien dengan individu di berbagai belahan dunia. Email sebagai salah satu layanan tertua memungkinkan kita untuk mengirim pesan dan berbagi informasi dengan cepat, yang telah menjadi tulang punggung dari komunikasi bisnis maupun personal. Selain email, chatting juga menjadi sarana berkomunikasi langsung yang semakin populer. Berbagai aplikasi chatting memungkinkan obrolan langsung, pertukaran file, serta konferensi daring, membuka jendela bagi kolaborasi yang mudah individu di seluruh dunia. Namun, layanan internet yang paling terkenal dan mungkin paling banyak digunakan adalah World Wide Web atau biasa kita kenal WWW. WWW sering disingkat sebagai web, adalah sistem yang memungkinkan akses ke berbagai jenis informasi melalui internet. Dengan menggunakan browser web, kita dapat menjelajahi halaman web, mengeksplorasi konten multimedia, mengakses berita, sumber daya, pendidikan, hingga hiburan. Selanjutnya, untuk pertukaran file, internet menyediakan protokol khusus yang dikenal sebagai File Transfer Protocol atau yang kita sering tahu FTP. FTP memungkinkan kita untuk mengirim data dan menerima berkas dari satu perangkat ke perangkat lain di internet. Ini menjadi kunci dalam proses berbagi file yang besar seperti dokumen, gambar, video, dan data lainnya. Dengan layanan-layanan ini, internet tidak lagi hanya menjadi jaringan komputer, melainkan sebuah ekosistem yang menyediakan sarana bagi komunikasi, eksplorasi informasi, dan pertukaran data. Dengan adanya layanan-layanan ini, internet menjadi lebih dari sekedar alat, melainkan menjadi wahana yang membuka pintu bagi kemungkinan tak terbatas. Kita sudah sampai di bagian ketiga video perkenalan internet. Mari kita lanjutkan dengan memahami sistem jaringan yang menjadi tulang punggung dari cara kita terhubung ke internet dan mengidentifikasi di dalamnya. Saat kita terhubung ke internet, kita sering berinteraksi dengan situs web yang menggunakan nama domain yang mudah diingat, seperti www.namadomain.com. Nama domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi atau alamat sebuah situs web di internet. Mereka memberikan cara yang lebih mudah bagi kita sebagai pengguna untuk mengakses situs web tanpa mengingat alamat IP-nya. Setiap nama domain memiliki format tertentu yang terdiri dari berbagai bagian, seperti www sebagai subdomain diikuti dengan nama situs dan ekstensi domain seperti .com, .net, .org, dan sebagainya. Ini memberikan pengenal yang jelas dan mudah diingat saat kita mengunjungi situs web. Namun, di balik sistem nama domain ini, setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki identitas yang unik yang dikenal sebagai alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP adalah deretan angka yang membedakan setiap perangkat di jaringan internet. Ada dua jenis alamat IP, IPv4 dan IPv6, yang menyediakan kode unik untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Dengan alamat IP, setiap perangkat memiliki identitas uniknya dalam bentuk koneksi numerik,
seperti 192.168.1.1. Contoh alamat IP versi IPv4. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain secara langsung di jaringan, mengidentifikasi dan tujuan informasi yang dikirim. Jadi, saat kita menggunakan nama domain untuk mengakses situs web, perangkat kita secara internal menggunakan alamat IP untuk terhubung ke server tempat situs web tersebut berada. Inilah yang memungkinkan kita untuk menjelajahi internet dengan mudah. Menggunakan nama yang mudah diingat sementara perangkat dan server berkomunikasi melalui alamat IP. Konsep ini memberikan fondasi yang kuat bagi bagaimana jaringan internet beroperasi, menghubungkan setiap perangkat dengan identitasnya sendiri, baik melalui nama domain yang mudah diingat maupun alamat IP yang spesifik. Memasuki bagian keempat dari pengenalan internet. Mari kita telusuri ragam manfaat yang ditawarkan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan sekedar jaringan teknologi, namun juga sumber informasi yang tak ternilai bagi berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama, dalam bidang kesehatan, internet menjadi sumber informasi yang sangat penting. Kita dapat mengakses artikel medis, riset terkini, konsultasi dengan para ahli, dan sumber daya lainnya yang membantu kita memahami penyakit, pengobatan, serta memperoleh saran kesehatan yang akurat. Selain itu, internet juga menawarkan rekreasi yang melimpah, dari menonton video hiburan, memainkan game online, hingga mempelajari berbagai hobi atau keterampilan baru. Internet menjadi sarana yang tak terbatas untuk mengisi waktu luang dan mengekspresikan minat kita. Aspek rohani juga turut terdampak oleh internet melalui platform-platform agama, sumber-sumber pengajaran spiritual, dan juga jaringan sosial berbasis nilai-nilai agama. Internet memberikan kesempatan untuk mendalami keyakinan dan memperluas wawasan spiritual. Sekarang dalam ranah sosial, internet telah menjadi tulang punggung komunikasi dan koneksi antar individu di seluruh dunia. Media sosial, forum, dan aplikasi khusus memungkinkan kita untuk terhubung berbagai pengalaman dan menjalin hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi. Di sisi lain, dalam dunia profesional dan pekerjaan, internet memberikan akses yang tak terbatas terhadap informasi dan peluang. Ilmuwan dan peneliti dapat berbagai temuan mereka, pekerja profesional bisa terhubung dengan kolega, sementara para pelaku bisnis dapat mengakses berita, informasi pasar saham, dan data komoditas secara real time. Berbagai situs berita bisnis dan keuangan juga memberikan akses cepat terhadap informasi terkini seputar industri, pergerakan pasar saham, dan tren komoditas, yang memungkinkan para investor dan pengusaha untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, internet tidak hanya memungkinkan kita untuk terhubung, tetapi juga menjadi sumber informasi yang kaya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ini membuka pintu bagi pengetahuan, pertumbuhan pribadi, dan peluang yang tak terbatas dalam dunia yang semakin terhubung. Kita tiba pada bagian kelima dari pengenalan internet, di mana kita akan membahas sebuah konsep yang menjadi inti dari pengalaman online kita, yaitu situs web atau website. Situs web pada dasarnya merupakan kumpulan halaman-halaman yang dirancang untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Setiap situs web terdiri dari halaman-halaman yang dapat berisi teks, gambar, video, animasi, dan beragam jenis konten lainnya. Situs web dapat bersifat statis atau dinamis, bergantung pada tipe dan tujuan dari situs tersebut. Situs web statis adalah situs yang kontennya tetap dan tidak berubah, biasanya berisi informasi dasar yang tidak perlu diperbaharui secara teratur, seperti informasi perusahaan, halaman profil, atau halaman kontak. Sementara itu, situs web dinamis memiliki konten yang dapat berubah secara berkala atau sesuai dengan interaksi pengguna. Contohnya adalah situs berita, platform e-commerce, atau forum online.
di mana konten diperbaharui secara teratur sesuai dengan informasi atau interaksi yang terjadi. Satu aspek penting dari situs web adalah kemampuannya untuk menyajikan berbagai jenis media seperti gambar, video, suara, animasi, dan konten multimedia lainnya. Dengan perkembangan teknologi, situs web mampu menampilkan gambar-gambar yang menarik, video-video interaktif, dan elemen-elemen multimedia lainnya yang meningkatkan pengalaman pengguna. Situs web merupakan wadah bagi berbagai kegiatan online, mulai dari blog pribadi hingga platform bisnis yang besar. Mereka memungkinkan interaksi antara pengguna dan informasi, serta seringkali menjadi jendela utama bagi organisasi atau entitas untuk berbagi informasi, menjual produk, atau berkomunikasi dengan audiens mereka. Dengan demikian, situs web adalah fondasi dari pengalaman online kita. Mereka tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang kaya dan mendalam bagi pengguna, memanfaatkan berbagai bentuk media untuk menyampaikan pesan dan menghubungkan kita dengan dunia digital secara lebih dalam. Bagian keenam dari pengenalan internet membawa kita ke aspek yang sangat penting, yaitu domain. Domain dalam konteks internet adalah alamat permanen yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengakses sebuah situs web di World Wide Web. Sebagian besar dari kita mungkin sudah familiar dengan istilah umum yang digunakan, yaitu URL atau Uniform Resource Locator. Sebuah domain adalah sebuah nama yang diberikan kepada alamat web atau situs tertentu. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs tersebut dengan mudah tanpa perlu mengingat alamat IP yang kompleks. Sebagai contoh, URL https://www.fppti.or.id, contoh dari sebuah domain. URL yang merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator menggabungkan beberapa komponen untuk mengidentifikasi lokasi sebuah sumber daya di internet. Dalam contoh URL tersebut, HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses situs web. Dalam hal ini, protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. www adalah subdomain, sedangkan fppti.or.id adalah bagian dari domain itu sendiri. Situs web dan layanan online memiliki domain yang unik yang digunakan sebagai alamat identifikasi yang mudah diingat. Domain yang sering kali kita terkait dengan entitas tertentu, baik itu organisasi, institusi, atau individu. Mereka dapat memiliki ekstensi yang berbeda seperti .com, .org, .net, .id, dan masih banyak lagi, sesuai dengan tujuan atau jenis situs webnya. Menggunakan domain, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi, layanan, atau situs web yang mereka inginkan. Ini mempermudah akses dan memperluas jangkauan konten digital di seluruh dunia. Dengan domain, internet menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah diakses. Domain bukan hanya sekedar alamat, tetapi juga merupakan identitas yang mempresentasikan situs web, bisnis, atau entitas online. Mereka memungkinkan pengguna untuk terhubung ke berbagai sumber daya dan informasi dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien. Bagian ke-8 dari pengenalan internet membawa kita untuk menjelaskan konsep hosting, yang merupakan ruang penyimpanan untuk berbagai data dan file di dunia online. Hosting secara sederhana bisa diibaratkan sebagai rumah di mana informasi, data, atau file disimpan dan tersedia bagi pengguna internet. Hosting web adalah layanan yang menyediakan ruang server atau penyimpanan online di mana situs web atau aplikasi dapat disimpan dan diakses oleh pengguna. Ini memungkinkan informasi yang disajikan di situs web untuk dapat diakses secara global 24 jam per 7 hari. Dalam konteks internet, hosting memainkan peran penting dalam menyimpan file-file situs web.
mulai dari teks, gambar, video, hingga informasi lainnya. Hosting memungkinkan situs web untuk dapat diakses oleh pengguna internet kapanpun mereka mengaksesnya. Ada berbagai jenis hosting, mulai dari shared hosting, hosting bersama, VPS, virtual private server, hingga dedicated hosting, hosting khusus. Shared hosting berarti bahwa beberapa situs web berbagi sumber daya pada server yang sama. Sementara VPS dan dedicated hosting menawarkan tingkat kontrol yang lebih tinggi dan sumber daya yang lebih eksklusif untuk situs web atau aplikasi. Hosting juga mencakup berbagai layanan seperti penyediaan ruang server, perlindungan keamanan, pemeliharaan, dan dukungan teknis. Para penyedia hosting menawarkan paket-paket berbeda yang sesuai dengan kebutuhan dan skala dari situs web atau aplikasi yang akan dihosting. Dengan adanya layanan hosting, situs web dan aplikasi dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Hosting memberikan infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses kepada berbagai jenis data dan informasi secara online. Di sini saya akan membahas software bagian pertama. Dalam eksplorasi ini, kita akan memperkenalkan beragam aspek perangkat lunak yang menjadi tulang punggung dari teknologi modern. Kita mulai perjalanan ini dengan memahami konsep perangkat lunak sistem atau sistem software yang menyediakan fondasi bagi operasi dari komputer kita. Melalui perangkat lunak sistem, kita akan menjelajahi aspek dasar yang memungkinkan komputer untuk beroperasi. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi perangkat lunak sistem Embedded System Software. Konsep ini akan membawa kita ke dalam pemahaman tentang bagaimana perangkat lunak ini mendukung berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dalam bagian ketiga, kita akan mendalami perangkat lunak sistem operasi. Pengenalan yang lebih mendalam akan diberikan mengenai peran yang dimainkan oleh sistem operasi dalam menjalankan komputer dan memfasilitasi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Setiap bagian video ini akan menggali lebih dalam tentang peran, fungsi, serta kegunaan dari berbagai jenis perangkat lunak yang membentuk landasan dari teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap video ini memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang perangkat lunak, membantu dalam pemahaman terhadap fondasi teknologi yang membentuk dunia digital yang kita kenal saat ini. Bagian pertama, saya akan memperkenalkan perangkat lunak sistem atau sistem software, fondasi penting yang memungkinkan komputer kita beroperasi. Perangkat lunak sistem merupakan kelompok program yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan lingkungan untuk aplikasi lain agar dapat berjalan. Ini termasuk sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan sejenisnya, yang memberikan antarmuka antara perangkat keras dan aplikasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak sistem. Ia bertanggung jawab atas manajemen memori, manajemen file, tata letak antarmuka pengguna, pengelola prosesor, dan sejumlah tugas kritis lainnya yang mendukung fungsi komputer. Sistem operasi memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai aturan dan berbagi sumber daya dengan efisien. Tak hanya itu, perangkat lunak sistem juga termasuk utilitas seperti driver perangkat keras, perangkat keamanan, dan perangkat lunak manajemen jaringan yang membantu dalam pengoperasian yang mulus dan aman dari sebuah komputer atau perangkat. Pentingnya perangkat lunak sistem terletak pada perannya sebagai fondasi yang memungkinkan penggunaan perangkat keras secara efisien. Tanpa sistem operasi yang tepat, penggunaan komputer akan menjadi sulit dan tidak mungkin bagi sebagian besar pengguna. Bagian kedua dari video ini akan membahas perangkat lunak Embedded System Software, suatu konsep yang memainkan peran penting dalam berbagai perangkat elektronik di sekitar kita. Perangkat lunak sistem Embedded System merupakan program yang dirancang khusus untuk sistem tertentu, seperti perangkat elektronik,
peralatan medis, mobil, perangkat IoT, Internet of Things, dan sebagainya. Berbeda dengan komputer umum, sistem embedded memiliki sistem tujuan khusus yang tertanam di dalam perangkat keras yang ia dukung. Sistem embedded memungkinkan perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu atau fungsi spesifik, seperti mengatur sistem kelistrikan mobil, mengatur peralatan medis, atau mengelola sistem pintar di rumah kita. Mereka biasanya dirancang untuk melakukan tugas yang spesifik dan dapat diandalkan. Seringkali beroperasi dalam keadaan terbatas dengan daya pemrosesan dan memori terbatas. Perangkat lunak embedded cenderung tidak terlihat oleh pengguna akhir, namun memainkan peran yang sangat penting di dalam perangkat yang ia dukung. Mereka biasanya diintegrasikan ke dalam perangkat keras dan dirancang untuk berjalan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Pengembangan perangkat lunak sistem embedded melibatkan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan perangkat keras tertentu, serta mempertimbangkan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi sumber daya. Dalam bagian kedua ini, kita akan memahami lebih dalam tentang perangkat lunak sistem embedded, perannya dalam berbagai perangkat elektronik, serta bagaimana berperan dalam mendukung berbagai fungsi penting di sekitar kita. Bagian ketiga dari video ini akan memperkenalkan perangkat lunak sistem operasi, fondasi kritis yang mendukung operasi komputer modern. Sistem operasi atau biasa disebut OS, operating system, adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras komputer serta menyediakan antarmuka bagi aplikasi perangkat lunak yang lain. Fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola memori, prosesor, perangkat keras lain, serta memberikan antarmuka pengguna dan komputer. Sistem operasi bertanggung jawab atas beberapa aspek penting, termasuk alokasi memori kepada program yang berjalan, manajemen file, penyimpanan data, pengelolaan prosesor, dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. OS menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan layanan yang diperlukan agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Tidak hanya itu, sistem operasi juga menyediakan berbagai fungsi dasar seperti manajemen jaringan, keamanan data, multitasking, antarmuka pengguna, serta pemulihan dari kegagalan sistem. Berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan sejenisnya memiliki karakteristik yang unik, namun tujuannya sama, yaitu menyediakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi pengguna komputer. Selain itu, sistem operasi berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Ini memungkinkan aplikasi berjalan secara efisien tanpa perlu memahami kompleksitas perangkat komputer yang mendasarinya. Dalam bagian ketiga ini, kita akan melihat lebih dalam tentang peran dan fungsi sistem operasi, bagaimana ia menjadi tulang punggung dari komputer modern, serta perbedaan dan keunggulan dari berbagai jenis sistem operasi yang ada. Lanjut untuk membahas software bagian kedua. Dalam perjalanan ini, kita akan memperkenalkan dan menjelajahi beragam aspek tentang bahasa pemrograman yang membangun fondasi dari teknologi modern. Perjalanan kita dimulai dengan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman yang menjadi tulang punggung dari aplikasi dan program komputer. Melalui 4 bagian yang berbeda, kita mengeksplorasi berbagai tingkatan dari bahasa pemrograman dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Kita memulai dengan perangkat lunak bahasa pemrograman, menyoroti peran dalam mengubah ide dan logika menjadi serangkaian instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian, kita menyelami bahasa pemrograman tingkat rendah yang lebih dekat dengan bahasa mesin, memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras. Perjalanan tak berhenti di situ. Kita melangkah lebih jauh dengan pemrograman tingkat menengah yang menawarkan keseimbangan antara kontrol terhadap perangkat keras dan kemudahan dalam penulisan kode. Akhirnya kita menjelajahi bahasa pemrograman tingkat tinggi
yang menawarkan tingkat abstraksi tinggi dan kemudahan penggunaan. Dalam setiap bagian video ini, kita mengungkapkan bagaimana masing-masing jenis bahasa pemrograman memiliki peran, kegunaan, dan manfaatnya sendiri. Pengetahuan ini membantu kita memahami keragaman alat yang tersedia bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi, sistem, dan teknologi yang kita nikmati hari ini. Video ini memberikan pandangan yang luas dan menyeluruh tentang dunia bahasa pemrograman, memperkaya pengetahuan tentang fondasi teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama dari video ini akan membawa kita dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang perangkat lunak, bahasa pemrograman, dan peran pentingnya dalam dunia komputasi. Perangkat lunak, bahasa pemrograman adalah alat yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer melalui instruksi-instruksi yang terstruktur. Mereka menyediakan kerangka kerja atau aturan yang memungkinkan programmer untuk menulis kode dan membuat aplikasi serta pemrograman lainnya. Bahasa pemrograman berperan sebagai alat untuk mengubah ide dan logika menjadi serangkaian instruksi yang dimengerti oleh komputer. Mereka memiliki sintaks dan struktur tertentu yang memungkinkan programmer untuk menyusun kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman dengan karakteristik kegunaan yang berbeda. Bahasa pemrograman umum seperti Java, Python, C++, dan JavaScript memiliki peran yang beragam dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari pengembangan aplikasi web hingga perangkat lunak perusahaan. Pemilihan bahasa pemrograman biasanya didasarkan pada kebutuhan aplikasi, kompleksitas proyek, dan preferensi programmer. Setiap bahasa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan dipilih berdasarkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Dalam bagian pertama ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang berbagai jenis bahasa pemrograman, kegunaan mereka, dan bagaimana mereka menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak yang inovatif dan canggih. Bagian kedua dari video ini akan membahas bahasa pemrograman tingkat rendah, yang merupakan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa mesin dan memberikan kontrol yang lebih spesifik terhadap perangkat keras komputer. Bahasa pemrograman tingkat rendah biasanya seperti bahasa assembly, merupakan bahasa yang mendekati bahasa mesin yang digunakan oleh komputer. Dalam bahasa ini, instruksi-instruksi yang diberikan lebih mirip dengan instruksi yang dimengerti oleh prosesor, dan mereka berfungsi pada tingkat yang lebih dekat dengan perangkat keras. Bahasa pemrograman tingkat rendah memungkinkan programmer untuk memiliki kontrol yang lebih langsung terhadap perangkat keras komputer, memanfaatkan perangkat keras secara lebih efisien. Meskipun lebih sulit untuk dipahami dan ditulis dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, mereka memberikan tingkat optimasi yang lebih tinggi dan mengembangkan perangkat lunak tertentu. Dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan performa tinggi atau instruksi langsung dengan perangkat keras, bahasa pemrograman tingkat rendah sangat penting. Mereka memberikan kontrol yang lebih spesifik dan memungkinkan programmer untuk melakukan optimasi secara langsung terhadap kode. Di sisi lain, bahasa pemrograman tingkat rendah memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang perangkat keras dan umumnya membutuhkan lebih banyak waktu dalam penulisan dan pemeliharaan kode. Bagian ketiga dari video ini akan mengulas bahasa pemrograman tingkat menengah, yang merupakan bahasa yang berada di antara bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa ini memberikan keseimbangan antara kontrol terhadap perangkat keras dan kemudahan dalam penulisan kode. Bahasa pemrograman tingkat menengah seperti C dan C++, dan Anda menyediakan abstraksi tingkat menengah yang memungkinkan programmer untuk memiliki kontrol yang cukup terhadap perangkat keras, namun tetap memberikan kemudahan dalam penulisan kode. Bahasa pemrograman tingkat menengah cenderung memiliki fitur yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah, seperti dukungan untuk struktur data dan fungsi yang lebih kompleks.
Meskipun begitu, mereka masih memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras yang lebih dekat daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Keunggulan dari bahasa tingkat menengah adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras, sementara tetap memberikan tingkat abstraksi yang cukup bagi programmer untuk mengembangkan aplikasi yang kompleks. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering digunakan dalam pengembangan sistem embedded, aplikasi jaringan, dan perangkat lunak yang membutuhkan performa tinggi. Mereka memungkinkan programmer untuk mengatur perangkat keras dengan efisien sambil tetap memiliki tingkat abstraksi yang memudahkan pengembangan aplikasi. Masuk ke bagian terakhir dari video pembahasan software bagian kedua. Di sini akan membahas pemrograman tingkat tinggi yang menawarkan tingkat abstraksi yang tinggi dan memfokuskan pada kemudahan dalam penulisan kode serta pemahaman. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python, JavaScript, Ruby, dan PHP menyediakan kesederhanaan dan kemudahan dalam penulisan kode. Mereka menawarkan abstraksi yang tinggi dan memungkinkan programmer untuk mengekspresikan ide dan logika lebih intuitif. Salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah kemampuannya dalam memungkinkan pengembangan cepat dan efisien. Mereka menyediakan banyak fitur dan struktur data yang lebih memungkinkan programmer untuk menyelesaikan tugas dengan lebih sedikit baris kode dibandingkan dengan bahasa tingkat menengah dan rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi memungkinkan programmer untuk fokus pada pemecahan masalah dan logika aplikasi tanpa harus terlalu terikat pada detail teknis perangkat keras. Mereka sering digunakan dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan aplikasi lain yang memerlukan keterampilan pemrograman yang cepat dan efisien. Tingkat abstraksi yang tinggi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi membuatnya lebih mudah dipelajari bagi pemula. Mereka menawarkan sintaksis yang lebih terbaca dan berorientasi pada manusia. Dalam materi keempat ini, kita akan mendalami perangkat input dan output dalam sistem komputer. Penelusuran ini akan membawa kita ke dalam serangkaian informasi mengenai jalan perangkat input dan output yang menjadi jembatan antara manusia dan komputer dalam pertukaran informasi. Dari bagian pertama yang membahas dasar-dasar sistem komputer, kita memahami komponen-komponen yang membentuk fondasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Ini membantu memahami kerangka kerja yang mendukung peran input dan output dalam pengoperasian sistem komputer. Selanjutnya, eksplorasi jenis-jenis perangkat input membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang alat-alat yang memungkinkan pengguna memberikan instruksi dan data kepada komputer, mulai dari keyboard hingga scanner. Di sisi lain, pembahasan mengenai perangkat output membawa kita ke pemahaman tentang bagaimana komputer hasil atau informasi kepada pengguna melalui monitor, headset, printer, speaker, dan perangkat proyeksi. Keseluruhan materi ini membantu kita memahami betapa pentingnya perangkat input dan output dalam mendukung interaksi komputer dengan manusia. Pengenalan ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami bagaimana informasi diproses dan ditampilkan oleh sistem komputer kepada pengguna akhir. Bagian pertama dari perangkat input dan output dalam sistem komputer. Di sini kita akan membahas dasar-dasar sistem komputer, fondasi dari perangkat lunak dan perangkat keras yang kita gunakan setiap hari. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas-tugasnya. Komponen utama sistem komputer meliputi perangkat keras, hardware, seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output, serta perangkat lunak software yang menjalankan operasi dan mengontrol perangkat keras. Perangkat keras sistem komputer meliputi unit pemrosesan pusat atau yang bisa dikenal CPU
yang bertanggung jawab atas pemrosesan informasi memori yang menyimpan data dan instruksi, serta perangkat input dan output yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer. Perangkat lunak dalam sistem komputer mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program-program lain yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi-fungsinya. Sistem operasi bertanggung jawab atas manajemen perangkat keras, sementara aplikasi memberikan fungsionalitas bagi pengguna akhir. Bagian kedua akan membahas beragam jenis perangkat input yang digunakan dalam sistem komputer. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi dan data kepada komputer untuk menjalankan berbagai fungsi. Ada beberapa jenis perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Perangkat input yang paling umum digunakan memungkinkan pengguna memasukkan teks, perintah, dan instruksi dengan menekan tombol-tombol yang terdapat di papan kunci. Yang kedua, mouse. Mouse memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor pada layar dan melakukan klik untuk memilih, menggeser, atau menginteraksi dengan elemen-elemen pada antarmuka pengguna. Yang ketiga ada joystick. Joystick umum digunakan dalam permainan komputer atau aplikasi yang membutuhkan kontrol analog yang lebih halus. Yang keempat ada trackpad. Biasanya ditemukan pada laptop. Berfungsi mirip dengan mouse, memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik. Yang kelima ada stylus. Stylus digunakan terutama dalam perangkat tablet atau layar sentuh, memungkinkan pengguna untuk menggambar, menulis, atau melakukan interaksi pada layar dengan presisi yang tinggi. Yang keenam, scanner, memungkinkan konversi dokumen fisik atau gambar menjadi format digital dengan cara memindai dan mendigitalkannya. Yang ketujuh ada mikrofon. Mikrofon memungkinkan pengguna untuk memasukkan suara dan perintah suara yang diubah menjadi data digital oleh komputer. Setiap perangkat input memiliki fungsi dan kegunaan uniknya dalam berinteraksi dengan komputer. Penggunaan perangkat input yang sesuai sangat tergantung pada kebutuhan pengguna dan tugas yang dijalankan. Bagian terakhir dari pembahasan perangkat input dan output, di sini akan membahas berbagai jenis perangkat output yang digunakan dalam sistem komputer. Perangkat output adalah alat yang menghasilkan informasi, data, atau hasil dari instruksi yang telah diproses oleh komputer. Beberapa perangkat output yang sering digunakan adalah yang pertama monitor. Monitor salah satu perangkat output yang paling umum digunakan. Monitor menghasilkan informasi visual dalam bentuk teks, gambar, video, atau grafik yang dihasilkan oleh komputer. Yang kedua, headset atau speaker. Headset atau speaker memberikan output suara dari komputer. Headset adalah perangkat output audio yang dipasang di kepala untuk mendengarkan suara dengan lebih pribadi, sementara speaker mengeluarkan suara lebih umum. Yang ketiga, printer. Printer menghasilkan output dalam bentuk cetakan fisik dari data yang dihasilkan oleh komputer, baik dalam bentuk teks atau gambar. Yang keempat, ada proyektor atau infocus. Proyektor atau infocus merupakan perangkat output visual yang memproyeksikan gambar atau informasi visual dari komputer ke permukaan yang lebih besar seperti layar atau dinding. Setiap perangkat output memiliki peran penting dalam menampilkan hasil atau informasi yang dihasilkan oleh sistem komputer. Mereka memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, atau mencetak informasi yang telah diproses oleh komputer. Lanjut kepada materi berikutnya, materi kelima, yaitu perangkat media penyimpanan. Dalam materi kali ini, kita akan terus menggali secara komprehensif peran dan evolusi perangkat penyimpanan dalam dunia komputasi yang terus berkembang. Dari pembahasan jenis-jenis media penyimpanan seperti hard drive, flash drive, cloud storage, dan solid state drive atau SSD yang mendominasi arah teknologi modern, hingga eksplorasi evolusi media penyimpanan dari masa ke masa. Perjalanan ini membawa kita melintasi tonggak-tonggak signifikan dalam kemajuan teknologi penyimpanan data. Kita menjelajahi bagaimana media penyimpanan bukan sekedar tempat untuk menyimpan data, melainkan fondasi esensial dalam operasi komputer. Dari kapasitas hingga kecepatan akses, setiap jenis media menyimpan memiliki peran dan karakteristiknya sendiri.
Lebih dari itu, dalam video ini akan menggali pentingnya media penyimpanan dalam komputasi modern, memperlihatkan bagaimana perangkat ini mempengaruhi kecepatan operasi, manajemen data, keamanan, dan mobilitas informasi. Dengan membahas elemen-elemen krusial dari media penyimpanan, video ini memberikan pandangan menyeluruh tentang betapa esensialnya peran mereka dalam menjalankan operasi komputasi yang kompleks di dunia digital yang terus berkembang. Bagian pertama dari materi kelima akan membahas berbagai jenis media penyimpanan yang menjadi tulang punggung dalam menyimpan data dan informasi pada komputer dan perangkat digital. Yang pertama yaitu hard disk atau biasa dikenal HDD. Hard disk merupakan media penyimpanan yang umum digunakan dalam komputer, menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Hard drive dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, flash drive. Flash drive merupakan media penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory. Flash drive kecil, portable, dan biasanya terhubung melalui port USB, memungkinkan untuk transfer data yang mudah antar perangkat. Yang ketiga, cloud storage. Cloud storage merupakan layanan penyimpanan data secara online di server yang diakses melalui internet. Cloud storage memungkinkan menyimpan data dari jarak jauh, memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah dan akses data dari berbagai perangkat. Yang keempat, solid state drive atau yang bisa dikenal SSD. Jenis media penyimpanan yang menggantikan peran hard drive konvensional menggunakan teknologi flash memory yang lebih cepat. SSD memiliki kecepatan baca tulis yang lebih tinggi, membuatnya lebih cocok untuk kinerja yang cepat. Setiap jenis media penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, hard drive menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan biaya terjangkau, sementara SSD menawarkan kinerja yang lebih cepat dengan harga yang lebih tinggi. Bagian kedua akan membahas perkembangan media penyimpanan dari masa ke masa, menggambarkan evolusi teknologi penyimpanan data dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi, media penyimpanan telah mengalami transformasi yang signifikan dari masa lalu hingga saat ini. Dulu, media penyimpanan pertama yang digunakan adalah drum magnetik, yang terdiri dari piringan magnetis yang diputar untuk menyimpan data. Kemudian, teknologi pita magnetik muncul di mana data disimpan dalam pita yang dapat dibaca secara sekuensial. Tapi perubahan signifikan datang dengan hadirnya hard disk yang menggantikan pita dan drum. HDD menggunakan piringan magnetis yang dapat menyimpan data dalam bentuk digital. Setelah itu, muncul media penyimpanan yang lebih portable seperti floppy disk, CD, dan DVD yang memungkinkan akses dan penyimpanan data yang lebih mudah dan portable. Perkembangan teknologi membawa kita ke era flash drive yang menggunakan teknologi flash memory yang memungkinkan penyimpanan data dalam perangkat kecil dan portable. Selain itu, layanan cloud storage menjadi populer, memungkinkan akses data dari mana saja dengan koneksi internet. Perkembangan terbaru melibatkan solid state drive atau SSD yang memberikan kinerja yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan hard disk konvensional. Evolusi media penyimpanan ini memperlihatkan perjalanan dari media penyimpanan yang besar dan tidak terlalu portable pada awalnya hingga menjadi penyimpanan yang ringkas, portable, dan memiliki kapasitas besar yang dapat diakses dari mana saja. Bagian ketiga akan membahas peran yang sangat vital dari media penyimpanan dalam dunia komputasi modern. Media penyimpanan memiliki peran yang krusial dalam operasi dan fungsionalitas komputer. Media penyimpanan menjadi fondasi utama dalam komputasi karena mereka menyediakan tempat untuk menyimpan data, sistem operasi, aplikasi, dan segala hal yang diperlukan untuk menjalankan operasi komputer. Mereka tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memengaruhi kecepatan akses, kinerja, dan kemampuan menyimpan data, serta mengambil data. Kecepatan akses dan transfer data yang berbeda antara media penyimpanan seperti SSD yang lebih cepat dibandingkan hard disk memiliki dampak signifikan terhadap kecepatan operasi komputer.
Selain itu, kapasitas penyimpanan media juga memengaruhi seberapa banyak data yang dapat disimpan oleh pengguna. Tidak hanya dari segi penyimpanan, media penyimpanan juga berperan penting dalam manajemen dan keamanan data. Dalam dunia digital yang semakin berkembang, keandalan dan keamanan data merupakan faktor krusial. Layanan cloud storage misalnya telah memainkan peran penting dalam menyediakan cadangan data dan mengamankan informasi secara efektif. Selain itu, peran media penyimpanan dalam mobilitas dan akses data dari berbagai perangkat juga menjadi faktor penting dalam kemajuan teknologi saat ini. Flash drive, cloud storage, dan teknologi serupa memungkinkan pengguna untuk membawa data mereka kemanapun mereka pergi dan mengaksesnya dari berbagai perangkat. Pada materi ke-6 ini akan membahas perjalanan mendalam melalui evolusi CPU, jantung utama komputasi modern. Pada materi ke-6 ini akan menggali sejarah, perkembangan, dan dampak dari CPU yang telah mengubah landscape komputasi dari masa ke masa. Dari sejarah singkat CPU yang membawa kita dari titik awal perkembangan teknologi komputer hingga saat ini, hingga pembahasan perkembangan CPU dari generasi ke generasi. Materi ini akan menjelajahi setiap tonggak penting dalam evolusi teknologi CPU. Kita memahami bagaimana CPU telah melalui berbagai perubahan penting, dari CPU awal yang menggunakan tabung hampa udara hingga mikroprosesor modern yang cepat dan efisien. Perkembangan ini telah membuka pintu bagi kinerja komputer yang semakin kuat, efisien, dan mampu menangani tugas-tugas yang semakin kompleks. Tidak hanya sebatas sejarah dan perkembangan, pada materi ini kita juga menyoroti dampak besar dari revolusi CPU terhadap kinerja komputer secara keseluruhan. Kemajuan ini telah membuka peluang baru dalam teknologi, mengubah cara kita berinteraksi dengan komputasi, dan membawa kita di era di mana komputer bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang semakin kompleks. Pada bagian pertama akan membahas sejarah singkat CPU, Central Processing Unit, inti dari kinerja komputasi modern yang telah mengalami evolusi luar biasa dari masa ke masa. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi matematika, logika, dan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Awalnya, CPU hadir dalam bentuk sirkuit terintegrasi yang melakukan operasi dasar dalam komputer. Sejarah CPU dimulai pada tahun 1940-an dengan mesin-mesin awal seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang digunakan tabung hampa udara untuk melakukan komputasi. Namun, perkembangan terbesar datang pada tahun 1971. Ketika Intel memperkenalkan mikroprosesor 4004, mikroprosesor pertama yang dianggap sebagai cikal bakal dari CPU modern. Sejak itu, kita telah menyaksikan evolusi yang signifikan dalam teknologi CPU. Prosesor-prosesor telah menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien secara energi. Kehadiran perusahaan-perusahaan seperti Intel, AMD, dan lainnya telah memainkan peran penting dalam mengembangkan CPU yang lebih kuat dan canggih. Perkembangan mikroarsitektur CPU, pergeseran dari proses manufaktur, dan peningkatan jumlah inti atau multicore telah menjadi tonggak penting dalam kemajuan CPU. Kinerja yang lebih tinggi, efisiensi daya yang lebih baik, dan kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks adalah hasil dari evolusi ini. Bagian kedua akan membahas perkembangan CPU dari generasi ke generasi yang menggambarkan evolusi signifikan dalam teknologi CPU. Setiap generasi CPU membawa inovasi besar yang mempengaruhi kinerja, kecepatan, dan kemampuan komputasi. Misalnya, generasi awal CPU mulai dari Intel 8086 yang menggunakan arsitektur 16 bit pada tahun 1978. Hingga keluar Pentium yang diintegrasikan dengan arsitektur 32 bit, dan kemudian ke arsitektur 64 bit yang memberikan kemampuan komputasi yang jauh lebih besar. Perkembangan ini terus berkembang dari generasi ke generasi, dengan perusahaan seperti Intel, AMD, dan ARM menghasilkan inovasi seperti peningkatan
clock, arsitektur multicore, perubahan dalam proses manufaktur, dan peningkatan efisiensi daya. Hal ini telah membawa keberadaan CPU yang jauh lebih kuat, efisien, dan mampu menangani tugas-tugas yang semakin kompleks. Perkembangan ini juga memperlihatkan transisi dari desktop computing menuju mobile computing. Perkembangan CPU untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menuntut kecepatan yang tinggi namun efisiensi daya yang lebih baik, sehingga mendorong inovasi-inovasi seperti CPU low power dan multicore pada perangkat mobile. Bagian terakhir akan membahas dampak yang signifikan dari perkembangan CPU terhadap kinerja komputer secara menyeluruh. Evolusi dalam desain teknologi CPU telah memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan dan kinerja komputer. Perkembangan CPU telah menghadirkan kinerja yang jauh lebih cepat, dengan peningkatan clock speed, arsitektur multicore, dan efisiensi yang terus meningkat. Komputer modern dapat melakukan operasi dengan kecepatan yang tidak terbayangkan pada generasi sebelumnya. Kemampuan komputasi yang meningkat secara signifikan memungkinkan komputer untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks, dari aktivitas sehari-hari hingga aplikasi yang menuntut seperti desain grafis, analisis data, atau bahkan kecerdasan buatan atau AI. CPU yang lebih canggih telah membuka pintu untuk aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin dijalankan. Tidak hanya itu, efisiensi daya yang semakin baik dalam CPU telah membawa kemajuan dalam perangkat mobile. Perangkat seperti smartphone dan tablet dapat menangani aplikasi-aplikasi yang semakin kompleks tanpa mengorbankan daya tahan baterai yang signifikan. Kemampuan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja komputer secara umum, tetapi juga mendukung perkembangan teknologi lainnya seperti augmented reality, AR, virtual reality, VR, Internet of Things, IoT, dan banyak lagi. Terima kasih yang sudah menonton video pembahasan materi pengantar literasi digital sampai selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ade Andri Hendriadi yang telah menugaskan untuk membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.